Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa bihi nasta'inu wa rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Rancabuong beserta Ibu Bapak Dewan Guru SDN Rancabuong. Pertama-tama, mari panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali pada hari ini, yaitu pada acara observasi untuk tindak lanjut dan refleksi dari PMM. Tidak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak semua yang kami banggakan, supaya waktunya tidak lama ya, kita serahkan saja untuk acara pertama untuk penjelasan mengenai apa itu refleksi, tindak lanjut, dan kegiatan semuanya tentang PMM akan dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Hajah Suhaiti SPD MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita laksanakan kegiatan ini dengan terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sekarang bisa melaksanakan kegiatan refleksi permasalahan-permasalahan yang ada pada tindak lanjut di PMM kita. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang hebat, observasi dalam kegiatan pembelajaran sudah kita laksanakan. Sekarang kita akan merefleksi apa yang ada di PMM dalam tantangan ataupun permasalahan yang ibu bapak kemukakan di PMM. Dari permasalahan tersebut, ibu bapak di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang refleksi. Di sini refleksi pembelajaran adalah refleksi pembelajaran definisi sebagai aktivitas umpan balik yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik telah melakukan proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Refleksi pembelajaran ini adalah perasaan, pesan, dan kesan yang dimiliki oleh setiap peserta didik setelah menerima kegiatan pembelajaran. Jadi di sini ibu memikirkan ataupun merenung setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu apa tadi yang dilaksanakan itu seperti apa, terus bagaimana dengan tujuan pembelajaran ini tercapai apa belumnya. Jadi kita nanti di sini akan membahas hal seperti itu ya. Tujuan refleksi yang dilaksanakan oleh ibu-ibu refleksi pembelajaran ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Melalui refleksi pembelajaran memiliki beberapa tujuan, diantaranya mengetahui bagaimana antusiasme siswa dalam menjalankan proses pembelajaran. Berarti di sini bagaimana siswa dalam pembelajaran tersebut menerima pembelajaran dari itu dengan rasa yang senang, antusias itu seperti apa. Jadi nanti ibu-ibu di sini kita harus berpikir tentang rencana pembelajaran kita itu berhasil apa tidaknya. Jadi di sini refleksi ini sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung ataupun tujuannya itu berhasil apa tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita buat berdasarkan modul ajar tersebut. Kemudian mengetahui bagaimana efektivitas strategi, model, teknik maupun metode pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Nah di sini mungkin juga metode atau apapun strategi model pembelajaran ini sudah sesuai apa belum dengan materi pembelajaran yang
yang dilaksanakan tadi. Kemudian mengetahui kebutuhan keinginan siswa dalam proses pembelajaran sehingga bisa membantu guru untuk menyusun proses pembelajaran sesuai ke depannya. Jadi di sini hasil dari refleksi ya yang Ibu Bapak lakukan untuk meningkatkan pembelajaran di masa yang akan datang atau untuk proses tindak lanjut ke depannya, nanti kita akan mengujamah akan seperti apa gitu ya. Sekarang proses pembelajaran seperti ini untuk ditingkatkan lagi supaya lebih disenangi oleh anak-anak, kemudian anak-anak lebih aktif, lebih kreatif, berarti kita harus memikirkan metode apa nanti yang akan dilakukan untuk periode ke depannya. Mengetahui sejauh mana kekurangan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan yang perlu ditingkatkan guru dalam kegiatan mengajar di kelas tadi ya Bu ya. Jadi kita akan menggunakan metode apa yang harus nanti dirubah supaya anak-anak aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Di sini ada Bu, manfaat refleksi pembelajaran. Bagi guru, kegiatan refleksi pembelajaran bisa bermanfaat sebagai alat peninjau pada sebuah kelas yang berguna untuk mengembangkan situasi. Untuk menggambarkan situasi dan kondisi dari sebuah kelas, sehingga potensi setiap kelompok maupun siswa secara individu bisa terlihat. Dengan demikian, refleksi pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan evaluasi pembelajaran berlanjut dan berjenjang. Ada juga refleksi, manfaat refleksi untuk peserta didik. Refleksi pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk menyalurkan aspirasi belajar siswa, terutama masalah atau hambatan yang dihadapi saat berlangsungnya proses pembelajaran. Melalui kegiatan refleksi pembelajaran ini bisa diketahui apakah proses pembelajaran sudah berlangsung baik atau belum. Apakah proses pembelajaran sudah dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi di sini kita harus memikirkan kebutuhan siswa ataupun pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi apa yang dibutuhkan oleh siswa, mau seperti apa pembelajaran ini untuk siswa, gitu ya. Bentuk-bentuk refleksi pembelajaran. Refleksi secara lisan. Refleksi pembelajaran secara lisan ini guru membuat atau bisa saling berdiskusi tentang pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Refleksi pembelajaran secara lisan ini dilakukan di akhir sebuah proses pembelajaran. Refleksi menggunakan video. Refleksi ini dalam pembelajaran juga bisa dilakukan dengan menggunakan video pembelajaran. Refleksi menggunakan video membuat guru dapat mencerminkan aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Sama saat mengamati siswa dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung dan melihat bagaimana guru menjelaskan materi kepada siswa. Refleksi menggunakan jurnal. Refleksi pembelajaran menggunakan jurnal juga bisa memudahkan guru dalam mempersiapkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya agar kita lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi di sini berarti kita semua pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Refleksi yang memakai catatan. Refleksi pembelajaran memakai catatan membuat guru bisa menerapkan refleksi kepada diri sendiri. Dengan memakai catatan, guru bisa melakukan evaluasi diri sendiri mungkin dan bisa mencatat langsung apa yang terjadi pada kelas. Hasil dari catatan itu bisa membuat guru tahu apa saja keberhasilan dan kekurangan saat proses pembelajaran berlangsung, menjadi dasar perbuatan metode pembelajaran selanjutnya. Jadi di sini mungkin yang kekurangan-kekurangan kita nanti bisa kelihatan ya. Kemudian kita harus mengubahnya dengan cara ataupun metode lain. Cara membuat refleksi pembelajaran yang efektif. Guru membuat metode refleksi pembelajaran bisa dipilih sesuai dengan bentuk refleksi pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan di atas. Siswa marah, ya, di apa disuruh sedikit aja kita marah, di apa aja sekarang kita harus memakai itu berarti anak tersebut bagaimana kematangan emosionalnya. Kemudian kematangan kognitif.
kegiatan belajar seperti di kepemilikan dasar literasi dan numerasi. Berarti di sini kita literasi numerasi juga dasar ya, jadi pengenalan huruf ya, kemudian juga untuk numerasinya juga mungkin mengenal kata-kata ya, penjelasan antara pembentahan dan penjelasan. Tapi di sini tidak boleh menuntut anak harus bisa bahasa Inggris. Ya. Kemudian pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. Di sini kita dalam kerja kelompok, misalkan kita bisa melatih anak untuk berlatih sendiri, ya, misalkan membuat sampah atau apa bisa dilakukan. Kemudian pemaknaan terhadap belajar yang positif. Ini berarti guru harus ya membawa anak untuk belajar. Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional konflik. Pada usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku sebagai satu, mulai memandang dunia secara objektif, ya, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara relatif dan memandang unsur-unsur lain secara serta. Mulai berpikir secara rasional, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, membentuk dalam hubungan fenomena, ya, menggunakan perhubungan antara pikiran, prinsip, ilmiah dan sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat, memahami konsep, substansi, volume dan saintifnya itu berada pada kelas atas, yaitu kelas 4, 5 dan 6. Yang menurut Suparno, ini pembelajaran di kelas tinggi tadi udah ya, yaitu untuk keterampilan itu kelas. Di sini alhamdulillah kita dikasih pantun ini ya. Hari Jumat memungut kerang, tulis sedikit buat Tarisa ya. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin presentasi saya. Terima kasih. Dan mungkin sekarang kita beralih pada observasi dan tindak lanjut kita. Observasi tindak lanjut kita hasil dari refleksi ibu-ibu. Di situ ada kesalahan yang ibu bapak tulis dalam AMM ya. Nah, dari hasil observasi tersebut, kita di sini akan mengadakan diskusi termasuk jawab dari ibu, karena di situ ada permasalahan yang harus didiskusikan bersama. Ketika kita selesai melaksanakan pembelajaran, di sini ibu sudah merefleksi ya, yang sudah ada PME, dan sekarang untuk berdiskusi kita mulai dari kelas atas dulu. Jadi permasalahan yang ada ibu tulis dalam PME di sesi tindak lanjut itu ada masalah-masalah dan masalah-masalah. Sekarang silakan ibu bapak dikomunikasikan dan didiskusikan secara langsung. Kami persilakan dari kelas atas dulu. Silakan yang mau mengemukakan dari kelas atas dulu perwakilannya, ataupun mau berorangan dari kelas 4, 5 dan 6 kami persilakan. Ibu bapak mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya atau ingin memberikan suatu permasalahannya dengan rekan sejawat. Jadi kita akan tahu gitu kalau ada permasalahan seperti ini, mungkin dari rekan-rekan ada pencerahannya. Mungkin silakan dari kelas 6 mungkin mau memberikan pendapatnya tentang permasalahan yang ada di PMM tersebut. Terima kasih waktunya untuk ini. Di sini saya menanggapi dulu untuk perubahan terhadap 6 fondasi itu. Tadi yang poin kedua ada yang ditambahkan aja mungkin yang terhadap keterampilan sosial. Nah itu ditambah dengan keterampilan bahasa. Seperti sekarang ini kan anak-anak sudah banyak berubah ya Bu, dari zaman dulu bahasa yang diucapkan dengan pembicaraan temannya itu harus
Siswa itu membentuk kelompok, membentuk meja kelompok itu sendiri kalau kelas tinggi. Kalau kelas bawah kita yang memfasilitasi. Itu yang pertama. Kemudian mengkondisikan siswa. Nah tadi balik lagi, mengkondisikan siswa itu akan lahir secara spontanitas ketika ruangan kelas itu nyaman. Gitu. Jadi posisi letak kelompok satu di sini, kelompok dua di sini misalkan. Terus kemudian mejanya seperti ini, senyaman mungkin. Seolah-olah di rumahnya gitu. Mungkin seperti itu ibu bapak guru, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Akhirnya kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah memberikan pendapat sekaligus solusinya, dan ini bagus sekali ya untuk diterapkan di kelas bawah. Jadi kalau untuk solusi dari Pak Yusuf itu sebetulnya anak kelas bawah pun bisa ya berkelompok, tidak hanya anak kelas tinggi saja. Kalau anak kelas tinggi mungkin sudah mandiri, pengetahuannya sudah luas, kita memberikan petunjuk pun sudah mau, tapi berbeda dengan anak kelas bawah. Kalau anak kelas bawah harus bimbingannya itu ekstra, ya, butuh bimbingan ekstra ya, perlu kita dorong, perlu kita tuntun, baru bisa mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa belajar kelompok. Ya. Mungkin ada dari yang lain ingin memberikan tanggapan atau solusi yang lain. Terima kasih Bapak Yusuf yang sudah memberikan penjelasannya dengan jelas. Nah ini Ibu Bapak mungkin selain dari guru kelas atas, kelas bawah, mungkin dari yang lain silakan, atau dari guru olahraga dan dari guru PAI silakan. Mungkin ada permasalahan sendiri yang sudah dituangkan ke dalam PNN. Kita sebagai rekan sejawat jika bisa memberikan solusinya, maka kita akan bantu. Silakan, siapa yang ingin memberikan atau memberikan pendapatnya, dan kita mungkin bisa memberikan solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Rancagong, serta rekan-rekan yang kami hormati. Yang diungkapkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi kami sangat mengerti sekali atau sangat memahami sekali. Tapi di sini kami sebagai guru olahraga atau sebagai bidang olahraga dari kelas 1 sampai kelas 6, permasalahannya tidak banyak, mungkin cuma di sini ada 3 tantangan, yaitu kurangnya keterampilan. Jadi kan keterampilan anak macam-macam ya, ada yang sudah mahir, ada yang kurang. Nah, di sini kami butuhkan fasilitas, sedangkan fasilitas lapangan bisalah dipaksakan, cuma kurang maksimal untuk kelas 4, 5, 6. Kalau 1, 2, 3 mungkin cukup lapangan ini, seperti voli bisa, seperti futsal atau mini shop atau namanya sepak bola yang besar itu agak sulit. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, mungkin persiapan yang kurang sempurna dari kami, nah itu khususnya karena kan fasilitasnya kurang juga. Terus yang ketiga, sulitnya menjaga kebugaran atau kesehatan anak-anak. Ini karena mungkin banyak jajanan atau apa gitu, jadi lari sebentar anak-anak sudah capek. Beda dengan kami dulu ya, walaupun sekian kilo atau 4 kilo masih kuat lari. Nah itu mungkin Bu tantangan dari permasalahan yang kami hadapi. Mohon pencerahannya dari rekan-rekan sekalian atau dari Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, demikianlah yang Bapak Asep atau guru PAI sampaikan mengenai beberapa permasalahan tentang materi pelajaran olahraga. Ini kebetulan saya ingin menjawabnya ya, ingin memberikan sedikit pencerahannya ya, karena kebetulan guru olahraganya Bapak Asep ya di kelas 5 itu. Ini mengenai yang tadi Bapak tentang kebugaran anak-anak, memang betul. Ini banyak keluhan untuk anak kelas 5 tentunya ya, karena saya wali kelasnya. Ketika mengikuti olahraga sedikit saja, besoknya
tidak masuk karena sakit badan, sakit kaki, padahal itu bagus gitu. Walaupun hanya seminggu sekali ya Pak Asep ya olahraga itu, tapi gitu anak-anak itu kurang bugar. Berbeda dengan anak-anak zaman dulu atau zaman kita, mungkin kalau untuk jalan jauh itu kuat, tapi kalau untuk anak sekarang itu memang kurang bugar, kurang kuat dalam hal fisik. Makanya untuk kelas 5 setiap hari Rabu, setiap pelajaran olahraga saya menekankan untuk tidak jajan satu hari, tidak jajan minuman berwarna, tidak jajan makanan instan atau kemasan. Jadi menerapkannya seperti itu. Anak-anak wajib sifatnya membawa makanan dari rumah. Makanannya itu makanan berat. Ya, kalaupun ada keluhan, ibu saya tidak punya apa-apa di rumah, cukup bawa nasi sama telur saja, cukup itu saja, dan tidak boleh bawa minuman berasa atau beli minuman berasa. Kalaupun ada anak yang lupa ketika di sekolah, ibu lupa bawa minuman, ya udah silahkan bawa minumannya, tapi beli minuman, tapi jangan yang ada rasanya. Mungkin itu yang saya terapkan di kelas 5 ya, mengenai kebugaran anak, karena saya sendiri mengalami anak-anak itu makanannya sangat tidak terjaga sekali ya, terutama makanan-makanan instan, makanan pedas yang mempengaruhi fisiknya. Makanya diwajibkan setiap hari Rabu di kelas 5 tidak boleh jajan, tidak boleh bawa makanan yang aneh-aneh, hanya bawa makanan berat. Kalaupun tidak ada yang membawa makanan, boleh bawa buah-buahan dan minuman ya. Kali ini pendapat dari saya dari kelas 5. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Asep, silakan. Terima kasih Bapak Asep yang sudah mengemukakan masalah dan tantangan yang dihadapi guru olahraga. Di sini emang kita ya sebagai guru disulitkan untuk menjaga kondisi, apalagi mengenai gizi anak-anak. Tetapi di sini yang harus kita perhatikan, guru olahraga ya, di sini kita harus melakukan pemanasan dulu. Jangan sampai nanti kita instan olahraga poli, langsung olahraga poli. Jadi di sini kita harus melakukan pemanasan dengan pertimbangan tiap kondisi anak. Pemanasan itu tidak harus langsung ya, anak itu disuruh untuk olahraga berat gitu ya. Jadi kita mulai dari jalan santai ataupun lari juga, misalkan lari tidak kuat 5 putaran di lapangan yang kecil ini, kita silakan lari dengan 2 putaran atau 1 putaran, kemudian dengan senam pemanasan. Nah, setelah senam pemanasan ya dilakukan, nah itu kan nanti ada reaksi dari tubuh anak ya, ada reaksi dari tubuh anak. Jadi anak kalau seandainya kita langsung olahraga berat, misalkan voli, sepak bola gitu ya, itu kan langsung ya anak drastis langsung ke berat. Jadi di situ kelihatan denyut nadinya seperti apa gitu ya. Jadi di sini untuk guru olahraga ya, sebaiknya mau olahraga itu kita lakukan pemanasan dulu. Nanti setelah pemanasan lihat denyut nadi anaknya seperti apa gitu ya. Kemudian juga dalam olahraga kita jangan membawa anak keluar dari sekolah. Kenapa? Karena di sini ada tantangan yang harus kita jaga. Ya. Takutnya nanti anak itu kan walaupun sama kita itu dijaga dengan betul-betul dengan ini gitu, tapi yang namanya kita pergi keluar, ke gor, ke apa, itu ada permasalahan yang sangat berat untuk anak-anak. Misalkan permasalahan itu dengan uang jajan. Uang jajan tersebut kalau kita ke mini soccer, jelas kan mini soccer kita bayar ya. Nah, daripada itu mending di sekolah, manfaatkan yang ada di sekolah. Kalau menurut saya walaupun ini tidak besar ya lapangan ini, hanya untuk senam, untuk voli dan untuk